Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang membangun persahabatan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Oh, Mas Bambang. Selamat pagi, Mas. Pagi juga, sobat. Nanti sore di Joko ada kesibukan kah? Nanti sore kayaknya enggak, Mas. Ada apa ya, Mas? Ada yang bisa dibantu? Enggak sih. Ayo kita ketemuan dengan Mas Priyo. Oke, siap. Ada percakapan penting ini mungkin. Yang pasti karena hari ini adalah hari istimewa bagi kita. Oh iya? Apa itu, Mas? Kusampaikan nanti saja di sana bersama Mas Priyo. Oke. Aku udah gak sabar ini, Mas. Pria pemberani kan harus sabar. Siap, sobat. Sampai ketemu nanti sore di rumahku ya. Oke, Mas, siap. Sekarang aku telepon Mas Priyo. Halo, Dik Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Mas. Nanti sore Mas Priyo di rumah saja? Sibuk kah? Mau main ke sini kah? Iya, Mas. Nanti saya akan datang sama Dek Joko. Oh ya, silakan. Kutunggu dengan senang hati. Terima kasih, Mas Priyo. Siap untuk menyambut dua sahabat kita. Terima kasih, Mas Priyo. Sama-sama. Bayangkan ku melayang, seluruh nafasku terbang. Bayangkan ku menghilang, semua tanpamu teman. Bila nafasku lepas, semua langkah yang lelah, semua waktu yang hilang, tapi bayangmu tetap ingatkan ku semua. Wahai sahabat, ingatkan ku semua. Wahai sahabat. Permisi. Weh, Dik Joko. Dik Bambang, dua sahabat dekat ini. Iya, Pak Priyo. Silakan. Terima kasih, Mas. Ini saya membawa kue lapis sama sukun goreng. Loh, ini kok kayak ada sesuatu yang tidak biasa. Iya, Mas. Memang ada yang istimewa bagi kita semua hari ini. Wah, apa ini istimewanya? Saya juga penasaran loh, Pak. Sebutkan aja, Mas, sekarang. Jangan biarkan kami berdua ini penasaran terlalu lama. Oke. Hari ini, 30 Juli adalah Hari Persahabatan Internasional. Oh, begitu. Ya. Ada juga ya hari persahabatan? Ada, Mas. Ditetapkannya Hari Persahabatan mestinya kan punya dasar dan tujuannya kan ya, Mas ya? Mestinya begitu. Atau setidaknya kita bersama-samalah bisa melihat kembali dengan lebih dalam tentang persahabatan yang sudah kita jalani ini. Ya, bagus itu. Setuju. Saya setuju sekali, Mas. Sahabat itu ya teman, ya kawan. Tapi aku merasa bahwa kita ini lebih dari sekedar teman. Ya, kita ini berteman dengan sangat dekat. Rasanya ingin sering ketemu, berbincang sambil bertukar pendapat. Kita juga saling memperhatikan satu sama lain. Betul, saling peduli dan menopang satu sama lain dalam segala keadaan. Apalagi dalam keadaan yang berat. Walaupun asal-usul daerah kita berbeda, agama dan status kita juga berbeda-beda. Oh, aku paham kenapa Dek Bambang tadi membawa kue lapis ini. Oh, iya. Walau berbeda, tapi kita lekat satu sama lain. Jadi, ini tadi Mas Bambang sengaja membawa kue lapis ya? Ya, iya. Sebagai simbol dalam kita merayakan hari persahabatan. Ya, walaupun sangat sederhana,
Ya, tapi itu simbol yang sangat bermakna. Dan kuenya ini dibawa untuk simbol saja atau untuk dimakan ini, Mas? Ya, dua-duanya lah. Simbol untuk dimakan. Ah, ini pasti nikmat banget ini. Buatan istri baru ya, Mas ya? Ah, istriku sih sudah tidak begitu baru. Tapi kue lapisnya yang baru. Mantap. Bagaimana dengan sukun? Ini pasti ada maksudnya ini juga. Iya mas, sukun itu menjadi salah satu tujuan persahabatan. Oh ya? Apa itu, Mas? Sukun itu akronim dari supaya rukun. Oh, mantap, mantap, mantap. Iya, Sukun, supaya rukun. Rasanya juga pasti enak sekali nih. Rukun itu memang enak rasanya. Dek Bambang ini ada saja idenya. Betul, Pak. Cerdas banget ini. Ah, sudahlah. Yang penting kita bersahabat erat. Ya, sebagai sahabat, selama ini kita saling melindungi satu sama lain, walaupun hanya dalam bentuk pesan sederhana. Seperti hati-hati di jalan, sabar ya, begitu. Ya, kalau sedang berjalan, lihat jalan yang dilewati. Jangan tolah-toleh, ngelirik ke sana kemari. Iya, iya. Aku ingat pesan itu untuk Mas Bambang ketika masih duda dulu ya, Mas ya. Hmm. Itu bentuk perlindungan ya? Iya, nampaknya sepele, tapi sebenarnya itu penting loh untuk keselamatan dan kebaikan kita. Iya, kita saling menghibur ketika ada yang sedang mengalami kesedihan. Dan saya juga rasakan betapa pentingnya itu ketika saya kehilangan ibu di bulan lalu. Kita saling mendampingi ketika ada yang sedang menghadapi masalah. Iya, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Kita mengusahakan sesuatu yang baik, kita tidak tega kalau melihat sahabat mengalami sesuatu yang tidak baik. Kita saling menghargai satu sama lain. Menghargai pendapat, bukan hanya pendapatnya yang senior. Pendapatnya yang junior pun dihargai oleh yang senior. Wah, luar biasa persahabatan itu. Ya, kita saling mendukung dalam kebahagiaan dan syukuran juga. Iya, nyata sekali. Ketika aku menikah lagi waktu itu. Ya, juga ketika aku menikahkan putra anakku. Saya senang sekali dengan persahabatan kita ini. Aku juga senang, Dek. Bagaimana dengan Dek Bambang nih? Oh, ya pasti senang lah mas. Iya betul, buah dari persahabatan itu jelas dan baik sekali. Apa yang Dik Joko dapatkan? Kalau saya pribadi Mas, saya mendapatkan banyak sekali wawasan dari semua percakapan kita. Bahkan putra anakku mendapatkan wawasan yang sangat banyak tentang kehidupan rumah tangga dari sahabatku yang setia ini. Siapa itu Pak? Ya Dek Bambang ini. Oh, jadi putra cerita ya mas? Ke Mas Priyo? Ya pastilah. Dia kan anakku. Terima kasih Dek Bambang untuk semuanya. Ah, itu kan sudah menjadi kewajibanku sebagai saksi perkawinannya dan juga sekaligus sebagai sahabatnya Mas Priyo. Ya, persahabatan itu juga meningkatkan kepedulian sosial. Ya, mungkin juga meningkatkan kerjasama ekonomi serta keluarga kita. Wah, ini menjadi tantangan bagi persahabatan kita. Ya, tantangan ke depan ini saya lihat. Kita mengingat kembali ketika kita membangun persahabatan kita. Waktu itu kita, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita mengenali satu sama lain secara mendalam. Ya, betul. Kita menghargai satu sama lain. Kayaknya ini menjadi salah satu cara untuk membangun persahabatan. Dek Joko betul sekali. Dengan senang hati kita mau memberi atau melakukan sesuatu yang baik begitu ya. Kita harus bersedia mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan harta. Ya, tak kalah pentingnya juga adalah mau mencari dan mengunjungi sahabat. Ya, sehingga menjadi sering bertemu dan makin mengenal satu sama lain. Ya, yang sangat penting juga bagi saya, Mas, bagaimana caranya mempertahankan persahabatan yang sudah dibangun. Bagaimana menurut Mas Bambang dan Pak Priyo yang sudah lebih berpengalaman dari saya ini? Jangan mengkritik sahabat. Kalau ada yang kurang baik, misalnya sikapnya atau pendapatnya,
Ya, berikan saja masukan atau mungkin pendapat dengan cara yang baik. Jangan menyinggung, Hmm. juga jangan tersinggung. Terbuka saja, terang-terangan saja. Ya, karena pria pemberani itu tidak mudah tersinggung. Betul. Miliki moral tinggi. Langsung minta maaf jika dirasa pendapatnya menyinggung atau tidak menyenangkan sahabat. Tidak ngotot mempertahankan kebenaran dirinya. Wah, terima kasih wawasan persahabatannya, Mas. Oh, sama-sama. Kita dan semua orang perlu menyadari akibat buruk jika tidak mau bersahabat. Jika tidak bersahabat, manusia akan terkotak-kotak dalam suku, agama, budaya, dan juga banyak hal yang lain. Dan kalau terkotak-kotak, maka akan mudah terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, bisa terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Kelompok yang satu menjadi besar dan kaya raya, sedangkan kelompok yang lain tetap kecil dan miskin. Dan ingat juga, mudah terjadi konflik horizontal. Kelompok yang satu melawan kelompok yang lain. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan timbul kerugian yang tidak kecil, serta penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Nah, karena itu, setiap orang harusnya membangun persahabatan. Betul sekali, Dek. Ada bermacam-macam persahabatan. Ada yang umum seperti kita ini, tapi juga ada persahabatan yang khusus. Ya, sesuai status misalnya, profesi, minat, dan juga bakat. Misalnya persahabatan pensiunan di kantorku, biasa seperti ini. Oke, ada juga persahabatan bisnis. Ada juga persahabatan musik, olahraga, ya, dan lain-lain masih banyak itu. Ya, betul sekali, Dek. Semua persahabatan itu pasti juga mempunyai buah yang sama dengan persahabatan kita yang ini. Walaupun tentu mempunyai buah yang khusus sesuai dengan jenis persahabatannya ya. Iya, setiap orang sebaiknya mempunyai persahabatan sesuai dengan kehendaknya. Sebelum kita lanjutkan percakapan kita lanjutkan makan sukunya. Tapi maaf, hanya ada air putih. Sebentar lagi, tukang kopinya akan datang. Baik. Siapa? Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang membangun persahabatan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silahkan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.